Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini tema gereja kita, tema LGF berbicara mengenai faith, berbicara mengenai iman. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang penting bagi kita untuk kita berbicara mengenai iman atau faith itu. Kenapa? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjelang tahun baru biasanya, pada tanggal 31 Desember, sebelum kita memasuki tahun yang baru, sebelum jam 12 malam, kalau saya lihat hampir semua yang ada di dalam sosial media saya, hampir semua yang ada dalam story saya, semuanya berhubungan dengan harapan. Saya berharap untuk tahun depan ekonomi lebih baik, saya berharap tahun depan keluarga saya lebih baik, bahkan kalau saya jumpai banyak orang, mereka bilang, "Toh, saya berharap tahun depan ini, saya mempunyai impian tahun depan adalah ini." Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa yang namanya harapan, yang namanya iman itu biasanya satu paket dengan yang namanya sebuah kekhawatiran. Satu paket dengan yang namanya sebuah tanda tanya. Di satu sisi benar bahwa kita memiliki harapan bahwa tahun ini pasti lebih baik. Tahun depan saya pasti masuk lebih baik. Tapi coba Bapak Ibu renungkan bahwa di balik harapan kita, di balik iman kita, di balik tujuan kita, di sampingnya tanpa disadari ada kekhawatiran juga di dalam hidup kita. Ada sebuah tanda tanya di dalam hati kita dan diri kita. Satu sisi kita beriman bahwa berharap tahun depan bisa lebih baik. Tapi dalam satu sisi yang bersamaan kita berkata di dalam hati, tapi apa iya ya? Apa benar ya tahun depan lebih baik? Kalau saya baca berita kok kayaknya agak sulit dan yang lain-lain. So kita melihat bagaimana harapan itu, bagaimana iman itu satu paket dengan yang namanya kekhawatiran dan kegelisahan. Harapan, kita punya harapan bahwa memasuki tahun yang baru, tahun depan, keluarga saya akan hidup jauh lebih baik. Anak-anak saya akan tumbuh jauh lebih baik. Tapi di satu sisi ada pertanyaan di dalam hati kita, ada pertanyaan dalam diri kita. Tapi apa benar ya keluarga saya bisa dipulihkan? Tapi apa benar ya anak saya akan bisa jauh lebih baik? Kalau kita lihat jadinya justru seringkali Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam diri kita, iman kita lebih kecil daripada kekhawatiran dan kegelisahan kita. Iman kita hanya pos, harapan kita hanya pos pada saat mau menjelang tahun baru, tapi selebih itu waktu kita berjalan-jalan dengan hari demi hari yang ada dalam hidup kita adalah kegelisahan dan ketakutan. Sebuah tanda tanya, apa mungkin ya? Apa mungkin ya? Apa bisa ya? Apa bisa ya? Kita jujur dengan diri kita sendiri. So kita lihat satu sisi ada harapan, satu sisi ada iman, satu sisi kita memiliki yang namanya kegelisahan, kekhawatiran dan tanda tanya kepada Tuhan. Apakah bisa ya? Apakah bisa ya? Apa bisa ya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya merimain kembali Bapak Ibu Saudara apa yang disampaikan Pastor Petrus, pesan gembala kita untuk memasuki tahun 2026. Yang kita butuhkan yang pertama adalah tetap tenang. Katakan tetap tenang. Silent is the key. Memasuki tahun yang baru kita juga tetap harus memiliki rasa tenang. Kita tenang dalam kita berpikir. Kita tenang pada saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Kita tenang pada saat kita mau mengambil tindakan. Rasa tenang itu Bapak Ibu, selain ya kita dekat dengan Tuhan, tapi itu juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Seperti apa? Seperti apa? Perhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita baca. Apa yang kita lihat. Dan dengan siapa kita berkumpul, itu juga mempengaruhi rasa tenang kita Bapak Ibu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hanya bilang, udah gak bakal bisa. Gak bakal mampu kamu. Sulit lah. Udah janganlah, bocuan lah. Dan yang lain-lain. Maka lama-lama kita ini gak tenang. Kita mau tenang, tapi circle kita itu tidak tenang. Sehingga membuat kita menjadi tidak tenang dengan sendirinya. Yang kedua, kita harus apa? Kita cintai keluargamu. Jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan apapun. Setiap tindakan yang kita ambil, kita lihat apakah tindakan ini mengorbankan keluarga kita atau tidak.
Apakah tindakan yang kita ambil, apakah perkataan yang kita ambil menyakiti hati pasangan kita atau tidak? Menyakiti istri kita atau tidak? Menyakiti suami kita atau tidak? Menyakiti anak-anak kita atau tidak? Meninggalkan mereka atau tidak? So Bapak Ibu Saudara, masuki tahun yang ini, selain tenang, silent is the key. Yang kedua adalah cintai keluargamu. Dan yang ketiga, masuki tahun ini kita harus bisa yang namanya berdoa, kita harus bisa yang namanya menyembah, dan kita harus bisa yang namanya berpuasa. Sedih Bapak Ibu kalau dilihat banyak orang yang sudah bergereja, orang yang sudah berjemaat sekian tahun, sekian belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Waktu diminta berdoa, jangan saya dah, saya gak bisa berdoa. Doa makan yuk, doa makan. Aduh jangan saya dah. Saya biasanya doanya doa tidur. Tuhan terima kasih. Blek. Gitu. Belajar Bapak Ibu Saudara. Tahun ini, masuki tahun ini untuk kita bisa harus berdoa. Kita juga harus bisa yang namanya menyembah. Kita harus bisa berpuasa. Kenapa? Kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Kita harus mengalahkan daging kita Bapak Ibu Saudara. So tema yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara hari ini adalah He is with you. Katakan, He is with you. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam setiap perjalanan iman kita, terutama pada saat kita berada di sebuah tekanan, kita bertanya dalam hati kita selalu bertanya bahwa Tuhan, apakah Engkau menyertai saya? Tuhan, apakah Engkau mendengar doa saya? Tuhan, apa benar Engkau berjalan bersama-sama dengan saya? Kalau Engkau berjalan bersama-sama dengan saya, kenapa saya masih ada di bawah tekanan? Kenapa saya masih ada di bawah kesusahan? Kenapa keluarga saya tidak ada perubahan? Seringkali Bapak Ibu Saudara itu menjadi pertanyaan yang ada di dalam hidup kita. Kita selalu bertanya, Tuhan ada atau enggak ya? Saya berdoa loh, tapi kok keadaan tidak berubah? Tuhan, di mana saat Engkau ada dalam badai? Tuhan, apakah Engkau sungguh bersama-sama dengan aku di dalam badai? So untuk menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah yang sangat bagus di dalam Alkitab. Yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu sering mendengarnya, setidaknya Bapak Ibu pernah mendengarnya dan Bapak Ibu tahu kisahnya. Mari kita sama-sama buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, saya bacakan Bapak Ibu Saudara dengan perikop angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada siapa? Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41, mereka sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Markus 4 ini, maka ini adalah hal yang sering kita dengar. Bahkan pada saat kita masih di sekolah minggu, kita sering mendengar hal ini. Kita sering mendengar bahwa inti dari kisah ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mampu untuk menaklukkan badai. Benar bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan badai. Tapi Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbicara dari sisi yang lain, dari angle yang lain. Karena kalau biasanya pada saat kita sekolah minggu, waktu guru-guru sekolah minggu mengajarkannya, apalagi dengan suara yang, wah badai itu begitu besar datang. Yesus tampil dan berkata, diam, tenanglah, dan badai itu tenang.
Pada saat itu terjadi, semua anak sekolah minggu tepuk tangan. Wow, Tuhan Yesus hebat. Tapi izinkan Bapak Ibu untuk saya berbagi hari ini 2 poin dari cerita Markus 4 ini. Terkait dengan He is you. Yang mau saya bagikan Bapak Ibu, yang pertama adalah He is you, Tuhan besertamu, Tuhan beserta kita, tidak berarti kita bebas dari badai. Hari ini, pagi ini, kita semua datang mau beribadah loh. Kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tapi kita lihat di depan, toh banjir kan. Kita kembali ke ayat 35. Ayat 35 berkata, pada hari itu, waktu hari itu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka firman Tuhan, buka Alkitab secara langsung, kata marilah kita bertolak ke seberang itu berwarna merah. Artinya apa? Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, waktu murid-murid berjalan sama Yesus, masuk mau ke seberang naik perahu, ajakan ini datang bukan dari murid-murid yang mengajak, ayo Yesus kita masuk perahu, kita tolak seberang. Tapi kalau kita perhatikan bahwa ajakan untuk berseberang itu masuk perahu ke seberang itu adalah ajakan dari Yesus. Pada murid, mari kita naik perahu, kita bertolak ke seberang. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Apa respon yang diberikan oleh murid-murid ini? Respon dari murid-murid ini tidak lain adalah taat. Kita baca kan bahwa waktu Yesus, ayo kita naik perahu, kita ke seberang. Muridnya gak bilang, tidak mau Tuhan, tidak mau guru. Saya takut badai, saya takut guru, sudah petang. No, tapi yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah ia taat mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi at the end pada saat mereka taat, murid-murid taat, badai itu juga tetap datang. Badai itu datang bukan pada saat murid-murid melakukan dosa. Badai itu datang bukan karena murid-murid tidak melakukan ketidaktaatannya. Badai itu datang bukan pada saat murid-murid mempertanyakan Yesus. Malah sebaliknya badai itu tetap datang walaupun mereka taat dengan Yesus. Dan pada saat badai itu datang kepada mereka, mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Sebuah ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini juga sama kurang lebih dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita tahu firman. Kita sering mendengar mengenai firman tentang iman. Kita tahu bahwa Yesus mampu menaklukkan badai. Kita tahu bahwa ia adalah Tuhan yang setia. Kita tahu dulu kita ditolong, pasti nanti kita ditolong atau yang akan datang kita ditolong. Tapi again, pada saat kita masuk menemui masalah kita masuk menemui badai kita berkata, Tuhan, Engkau kemana? Tuhan, kenapa Engkau tidak jawab? Tuhan, kenapa masih begini saja? Tuhan, di mana jalanmu? Tuhan, tidak pedulikah Engkau? Bahkan kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Banyak orang berpikir Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan, beserta Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hidup akan selalu tenang dan baik-baik saja. No. Dari kisah ini kita melihat bagaimana murid-muridnya bahkan bersama-sama berjalan dengan dia. Makan minum dengan Yesus. Taat dengan Yesus. Tetap masuk di dalam yang namanya badai. Pertanyaannya, berarti
Kalau gitu kenapa saya harus taat? Benar ya? Kenapa saya tetap harus setia? Kenapa saya harus tetap pelayanan? Tahukah saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara setia, taat, sungguh-sungguh dengan Dia. Waktu kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan ingin melihat bagaimana respon kita. Tuhan ingin melihat bagaimana sikap kita. Tuhan ingin melihat bagaimana iman kita. Karena kita gampang, mudah untuk berbicara, Tuhan, Engkau begitu baik pada saat semuanya baik-baik saja. Tapi pada saat masalah itu datang kepada kita, apakah kita masih bisa bernyanyi? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu susah Bapak Ibu Saudara. So, yang pertama, walaupun kita bersama-sama di dalam Dia, walaupun Dia ada bersama dengan kita, badai tetap ada bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, He is you. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah He is you berarti Yesus tetap hadir bahkan di saat Dia terlihat diam. Kita selalu melihat kok Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Kembali ke Markus 4, saya mulai dari 38. Ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, Yesus tidur di dalam perahu bukan berarti Yesus tidak peduli. Yesus tidur di dalam perahu bukan berarti Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya. Karena kita lihat bagaimana waktu keadaan itu datang, badai itu datang, Yesus tidak menghilang seketika. Yesus tetap ada bersama dengan murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Tadi malam, waktu saya menampilkan bahan ini, istri saya bertanya kepada saya, Yang, saya mau nanya. Saya bilang, kan dia manggil saya Yang, saya juga manggil dia kenapa Yang gitu ya. Dia bertanya, kalau kita melihat kisah ini, kita melihat bagaimana Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya dan Yesus bertindak sehingga murid itu reda. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus tidak membangunkan kalau murid tidak membangunkan Yesus pada saat itu, apakah badai itu tetap reda atau tidak? Menurut Bapak Ibu, tetap reda atau tidak? Angguk-angguknya? Saya bilang, for sure, pasti reda. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu badai itu datang, angin ribut itu datang. Terus Yesus tidak meredakan. Yesus tenggelam di dalamnya, maka kisah Alkitab akan berubah sepenuhnya Bapak Ibu. Yesus bukan mati di kayu salib, tapi Yesus mati tenggelam. Nggak lucu Bapak Ibu Saudara. Benar kan? Nggak lucu jadi ceritanya, nggak bagus, nggak keren. Yesus bukan mati di salib, tapi Yesus mati tenggelam. Saya bilang, Yesus walaupun murid-murid pada saat itu tidak membangunkan dia, badai itu pasti reda. Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang mampu. Yesus tidak langsung bangun pada saat itu. Dia mau melihat respon bagaimana murid-muridnya pada saat itu. Dan responnya murid-murid kembali datang meminta kepada Yesus. Tapi karena para muridnya panik pada saat itu, padahal Bapak Ibu, mereka itu rata-rata nelayan. Sudah biasa yang namanya badai, sudah biasa yang namanya taufan, sudah biasa yang namanya gelombang di atas laut dan yang lain-lain. Tapi pada saat itu badai yang datang begitu luar biasa yang belum pernah mereka jumpai sebelumnya. Tapi karena murid panik, dibangunkan Yesus.
Dan Yesus memberhentikan dulu badainya. Baru dia bilang, mengapa kamu tidak percaya? So Bapak Ibu, poin yang kedua. He is you. Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita melihat, seringkali kita melihat kok sepertinya diam saja. Sekali lagi saudara, ketika kita merasa sepertinya Tuhan diam, jangan berhenti percaya. Karena iman sejati kita Bapak Ibu Saudara, bukan percaya pada saat Tuhan bekerja saja. Tapi kita tetap percaya bahkan pada saat seolah-olah Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Dia adalah Tuhan yang memiliki kendali di atas hidup kita semua. Dan sebagai penutup, jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan Markus 4:35-41 sangat jelas. Yesus tidak menjanjikan perjalanan tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan penyertaan tanpa henti dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, hari ini badaimu belum redah, masalahmu belum hilang, kesulitanmu masih ada, jawaban doa belum datang. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, biarkan Yesus tetap ada bersama-sama di dalam perahu kita. Karena selama Yesus ada bersama-sama di dalam perahu kita, masalah boleh datang, kesulitan boleh ada, himpitan boleh ada. Tapi kita tidak tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, tenanglah. He is with you. Mari semua katakan, He is with you. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya pikir kita ibadah batal loh hari ini. Pikir nggak ada yang datang. Kita jadi deh potong kue ya. Dia sudah bilang sama Pastor Santo, apa kita undur lagi ya, kan kalau ulang tahun orangnya dikit banget, ntar kalau fotonya nyebar, aduh kita apa kata orang gitu. Tapi by the way saudara, kita Sandy, saya boleh minta dikecilin nggak? Dan angin mana ini tolong dibunuh nih, satu kenceng banget. Terus saya pulang masuk angin. Minggu ini gereja kita 2 kali banjir, bukan cuma di parkiran, sampai ke dalam loh. Jadi ada 3-4 titik mata air muncul dari dalam, dan tadi pagi juga Immanuel jempat dia bilang, saya udah jalan ke gereja, motornya mogok. So hari ini saya mau kita berikan apresiasi buat semua pejuang banjir hari ini. Terima kasih Immanuel, terima kasih teman-teman pemusik dari Demokrat. Tadi bilang, ini the last ya pakai baju-baju kayak begini, nggak boleh lagi ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, jadi gini, tahun ini kita memulai regenerasi dari pembicara untuk orang lokal dan juga worship leader. Kita ada Grace, kita ada tari. Mereka internal kita sedang dipersiapkan jadi pemimpin pujian di gereja ini, tempat yang baru nanti. Dan untuk pembicara ada 2, ada Pastor Santo dan ada 1 orang lagi. So setiap minggu ketiga saya akan berbagi khotbah 20 menit sampai mereka nanti bisa dilepas khotbah sendiri. Anyway, saudara, saya mau melanjutkan cerita tentang Yesus meredakan angin badai. Yang pertama tadi Pastor Santo sudah jelaskan bahwa He is with you, with us, itu artinya bukan berarti kita bebas dari badai. Karena selalu ada badai dalam kehidupan. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Tetapi saudara, kalau kita baca kisah ini baik-baik, maka kita akan mengerti bahwa tidak pernah ada hubungan yang jelas atau ada jaminan bahwa hadirnya Yesus secara nyata di dalam hidup kita, lewat penyembahan kita, lewat ketaatan kita, itu tidak pernah menjamin bahwa badai itu hilang dari hidup kita. Yang terjadi kalau kita baca di dalam Alkitab, seringkali di mana ada Yesus, di situ masalah besar. Bacalah kitab-kitab di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus kemana dia pergi, maka masalah yang rumit, yang mematikan, yang mengerikan ada di sana. So menurut saya kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita beranjak dewasa, kita harus ingat ini baik-baik.
bahwa pada waktu saya berpegang pada Yesus, bukan berarti bahwa semuanya hilang dan menjadi tenang, karena itu yang diajarkan oleh kebanyakan pembicara dan gembala di luar sana. Tetapi hari ini kita di LGF saya mau ajarkan, semakin Anda mendekat kepada Yesus, badaimu itu yang tidak terduga itu datang dalam hidupmu. Dan itu pola bagaimana Tuhan membentuk kita. Badai itu bisa mendatangkan hal yang baik atau buruk tergantung cara kita menghadapinya. Ada orang begitu kena badai, dia lewat, dia tambah pintar, dia tambah pengalaman, perusahaannya tambah besar. Ada lagi yang lain kena badai nggak besar-besar banget, hancur ke bawah sampai nggak bisa bangkit lagi. Tergantung Anda dan saya. Bagaimana kita melihat badai. Saya pribadi melihat pembangunan gereja kita sepanjang 2026 tergantung bagaimana saya menggunakan mata rohani dan iman saya. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang mulai muncul terkait ekonomi, sedangkan saya udah ngomong kemana-mana, pokoknya Desember kita pakai tempat yang baru ya, Natalan, kontraktornya pusing, biarin itu urusan dia. Urusan saya adalah, dan teman-teman di sini pendoa, kita berdoa untuk tangan Tuhan turun untuk menyelesaikan dana yang ada. So, saudara, gini, dari sekian banyak masalah atau badai yang hadir, dengar ini baik-baik ya. Selalu ada 2-3 badai yang super besar mampir dalam hidup kita. Itu selalu ada. Dari banyaknya masalah yang entah itu sifatnya beruntun atau sifatnya situasional, tapi saudara, selalu ada badai khusus yang mengerikan, menghancurkan, bahkan bisa mengancam nyawa kita, nyawa keluarga kita. Nah, satu badai jenis ini, itulah yang membuat orang itu bisa murtad, bisa tinggalkan Tuhan. Kalau dia nggak jaga-jaga atau dia nggak kuat. Saya masih ingat pengalaman saya pribadi, bagaimana saya ini besar dari keluarga pendeta. Saya melayani Tuhan dari usia 10 tahun, saya jadi ketua remaja di usia 16 tahun, dan saya khotbah pertama kali di usia 17 tahun, dan saya setia melayani. Saya pikir saya ini sangat qualified untuk menjadi hamba Tuhan di masa depan. But 2001 ada masalah. Memang masalah ini besar, saudara. Datang menghantam hidup saya. Dan apa yang terjadi kemudian? Saya kecewa, saya luka dengan orang-orang gereja, dan saya tinggalkan Tuhan. So, saudara, dari sekian belas pelayanan, tiba-tiba satu yang khusus ini datang. Begitu datang, saya nggak bisa antisipasi, dan saya menghilang dari pelayanan. Butuh 7 tahun untuk bisa balik. Dan hal yang sama terjadi kepada kita kalau kita tidak berhati-hati dengan sesuatu yang sangat serius. Itu bisa berdampak sangat menghancurkan. Orang bisa luka, bisa nggak mau ke gereja lagi, bisa tidak mau berdoa lagi, bisa nggak mau baca Alkitab lagi, bisa dengar apapun boleh, tapi urusan rohani nggak mau. Orang bisa berubah seperti itu kalau ketemu yang satu ini. Oleh sebab itu menurut saya, sayangnya yang badai-badai yang khusus, yang besar ini selalu hadir minimal 2-3 kali dalam hidup orang. Dan kita harus bersiap untuk keadaan-keadaan seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini ada sesuatu yang menarik di sini dikatakan. Coba kita baca ayat 38 Markus 4. Saya mau baca begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, apa? Kata murid-murid. Saudara, coba ya. Kalau kita tukar posisi. Kita ini ikut Yesus dalam perjalanan pelayanan nih, bukannya buat liburan. Kita jalan dengan teman-teman pengerja yang lain, ada Yesus di kapal kita. Lalu tiba-tiba badai itu besar, mau menghancurkan kita semua. Dan murid-murid yang banyak dari mereka adalah pelaut, mereka bisa membedakan mana badai yang bisa mereka terjang, yang bisa mereka lewati, mana yang tidak bisa mereka tangani. Dan malam itu murid-murid tahu bahwa ini jenis yang khusus dan mereka nggak bisa handle. Lalu saudara, mereka datang kepada Yesus ngomong begini, "Guru, engkau nggak peduli kita binasa." Aneh nggak? Harusnya, saya pikir kalau saya jadi murid, saya tahu bentar lagi kita mati. Bukannya cuma saya mati, satu kapal mati nih. Ini gede banget badainya. Lalu ingat ada guru, ada Yesus. Kita cari, begitu kita bangunin harusnya kita ngomong gimana? "Guru, badai besar, tolong atasi badainya."
Ya kan? Tetapi di sini kita bisa lihat kenapa murid-murid ngomong, guru kamu nggak peduli kita binasa. Kenapa itu yang menjadi concern murid-murid Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah karena sesungguhnya itulah yang memenuhi hati murid selama ini. Mencintai hidupnya dibanding mencintai gurunya. Anda dan saya tahu gak sih bahwa badai besar, ini tahun ekonomi yang katanya nggak jelas seperti ini, itu akan mengungkapkan siapa dirimu dan diri saya yang sebenarnya. Ada orang-orang terlihat begitu setia gitu ya. Begitu dia bermasalah dengan uang, tahu-tahu dia korupsi. Ada orang-orang yang kelihatannya murni, baik, Mr. Nice Guy. Tapi begitu masalah besar datang dalam pernikahan, tahu-tahu dia bisa berubah jadi monster yang mengerikan. Ada orang-orang yang terlihat begitu rohani, begitu baik, tapi satu masalah datang yang spesial ini, itu bisa mengubah orang. Saudara, itulah yang terjadi antara buat kita semua. Buat saya pribadi, badai-badai besar yang datang dalam hidup saya, ada beberapa kali. Dulu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa begini ya? Kenapa Tuhan tuh kok nggak jaga saya? Kenapa Tuhan kok tidak memberikan saya petunjuk saya bisa lewat? Dan semua pertanyaan saya itu nggak pernah dijawab. Tapi hari ini saya ngerti bahwa kejadian-kejadian yang terjadi kepada diri saya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ada yang baru 10 tahun yang lalu, ada baru setahun yang lalu. Anda semua tahu gitu, tahu tentunya bahwa saudara itu sebetulnya menunjukkan apa yang memenuhi hati saya. Apa yang mendasari motivasi saya. Seperti apa kecintaan saya sama Tuhan. Saya murni gak? Daging ini udah mati atau tidak? Saya memberikan ruang buat Tuhan kerja atau tidak? Semua terbuka jelas pada waktu Anda masuk ke dalam situasi seperti itu. Kalau kita punya orang-orang yang dulunya melayani lalu sekarang nggak melayani lagi, bahkan nggak ke gereja, lalu Anda bisa ketemu dengan mereka, cobalah ngobrol, cari tahu titik di mana dia jatuh. Itu pasti titik yang menyentuh egonya dia. Termasuk kita saudara tidak akan pernah tahu seberapa taatnya kita, seberapa kita punya firman, sampai yang membahayakan itu muncul. So, saya pikir kita perlu bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus untuk dipulihkan. Karena tanpa mengalami pemulihan yang benar dari Tuhan sendiri, kita itu gak bisa menjadi apa-apa. Ada amin Bapak Ibu Saudara.